Halo, selamat jumpa dengan Sejabu Channel. Kali ini kita akan melihat film berjudul Resilience, The Stadspoorwegen op Java, Prince Weltevreden sampai Mr. Cornelis. Film ini diproduksi tahun 1919 sampai 1923 oleh Colonial Institute Amsterdam. Nah, di film ini akan memperlihatkan mengenai jalur kereta api Weltevreden sampai Mr. Cornelis. Nah, di mana itu Weltevreden? Nah, ini kita akan mencoba mengetahui di mana itu Weltevreden dan bagaimana suasananya. Oke, nah, Weltevreden sebenarnya adalah nama wilayah pusat pemerintahan Hindia Belanda yang sejak tahun 1767 itu dipindah dari Batavia atau sekarang Kota Tua. Itu ditandai dengan pindahnya Gubernur Jenderal VOC terakhir, yaitu Pieter Gerardus van Overstraten. Wilayah ini meliputi wilayah dari Senen sampai Tanah Abang, kemudian dari Harmoni sampai ke Duku Atas atau Menteng, atau saat itu disebut dengan Nukudangdia. Wilayah ini mengelilingi pusat kota, yaitu kantor Gubernur Jenderal dan Koningsplein atau sekarang Istana Negara dan Lapangan Monas. Kita akan melihat dulu seperti apa Weltevreden pada saat itu, yaitu dimulai dari Jalan Juanda atau pada saat itu disebut dengan Jalan Norwich. Saat itu ada benteng Norwich di pojokan stasiun Juanda. Stasiun Juanda juga pada saat itu dinamai dengan stasiun Norwich. Kemudian ini di Harmoni, kemudian masuk ke Rijswijk atau Jalan Majapahit sekarang, seterusnya ke arah Tanah Abang. Pada saat itu Tanah Abang bukanlah Tanah Abang pasar seperti sekarang, tetapi adalah hanya nama jalan yang sekarang disebut Jalan Abdul Buis. Kemudian ini di Merdeka Barat, saat itu masuk wilayah Koningsplein atau Lapangan Monas. Ini adalah lapangan banteng yang saat itu bernama Waterloo Plain. Kemudian ini adalah Pasar Senen yang ternyata dari dulu memang udah rame sih. Kemudian ini adalah Gereja Immanuel yang pada saat itu bernama Gereja Willems. Oke, perjalanan kita mulai dengan kereta uap dari stasiun Weltevreden atau sekarang dikenal dengan stasiun Gambir. Jalur dari Weltevreden dimulai dari stasiun Gambir dan akan melewati stasiun Kebon Sirih dan lokasi awal dari stasiun Gondangdia. Kemudian pada tahun 1930 dipindah ke lokasi stasiun Gondangdia yang sekarang. Dari stasiun Kebon Sirih, kemudian jalur kereta akan menuju ke stasiun Dierentuin atau Kebun Binatang. Nah, ini yang kalau mamanya teman-teman ada yang belum tahu bahwa sebenarnya Kebun Binatang Batavia itu lokasinya ada di Cikini sebelum dipindah ke Ragunan. Jadi Kebun Binatang Cikini adalah kebun binatang pertama di Indonesia. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan nama Planten in Dierentuin yang berarti tanaman dan kebun binatang. Kebun binatang ini terletak pada tanah seluas 10 hektar di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat yang merupakan pemberian dari Raden Saleh. Saat itu, Planten in Dierentuin dikelola oleh Perhimpunan Penyayang Flora dan Fauna Batavia. Oke, tahun 1949 nama Planten in Dierentuin dirubah menjadi Kebun Binatang Cikini dan pada tahun 1961 dipindahkan ke kawasan Ragunan sampai sekarang. Setelah dari stasiun Dierentuin Cikini, kemudian beranjak ke arah Manggarai. Ini adalah jalur Manggarai yang pada saat itu kanan kirinya masih merupakan perkebunan atau kebun-kebun warga. Di latar belakang terlihat pintu air Manggarai yang dibangun untuk mengatur aliran air dari Ciliwung ke Banjir Kanal Barat atau saat itu bernama Kanal Banjir Kalimalang. Pintu air Manggarai dibangun bersama dengan
Tegal Barat pada tahun 1913 dan selesai sampai di daerah Karet pada tahun 1915. Tujuan pembuatan kanal ini untuk melindungi area Weltevreden serta Batavia dan Priok dari banjir Kali Ciliwung. Ini adalah stasiun Manggarai. Nah, saat itu wilayah sekitarnya masih perkebunan rawa-rawa sekitar Sungai Ciliwung. Wilayah Manggarai sudah dikenal sejak abad ke-17. Dahulu merupakan tempat tinggal dan pasar budak yang berasal dari Manggarai Flores. Stasiun Manggarai dibangun pada tahun 1914 dan selesai 1 Mei 1918. Sejak dibangun sepertinya tidak ada perubahan yang berarti pada desain bangunan stasiun ini. Sampai sekarang hanya ditambah beberapa bangunan, tetapi bangunan aslinya masih dipertahankan. Ini adalah depo kereta Manggarai, dulu disebut dengan Depo Meester Cornelis, yang merupakan depo terbesar di Hindia Belanda. Semua fasilitas perbengkelan kereta ada di sini, antara lain dari gudang spare part, kemudian kerin raksasa di dalam bengkel yang mampu mengangkat lokomotif utuh yang pada saat itu bisa mencapai bobot lebih dari 80 ton. Bengkel ini juga terdapat alat-alat canggih dan proses pembuatan spare part dari besi cor. Dari Manggarai, perjalanan dilanjutkan ke Meester Cornelis atau Jatinegara. Di timur stasiun Manggarai terlihat perumahan-perumahan yang dibangun untuk karyawan stasiun dan depo Manggarai. Jalur ke arah Jatinegara melewati jembatan di atas Ciliwung yang saat ini disebut dengan Jembatan Bukit Duri. Struktur jembatan ini sangat indah dengan struktur beton bertulang yang terlihat sangat kokoh. Sampai saat ini desain maupun strukturnya belum berubah sama sekali. Jembatan ini dibangun pada tahun 1917 dengan arsiteknya adalah Engineer J. Plantema. Berarti sudah lebih dari 100 tahun umurnya sampai sekarang. Ini adalah pemandangan dari lintasan jembatan layang di atas Jalan Matraman Raya. Di latar belakang adalah Gereja Koinonia Jatinegara yang saat itu bernama Gereja Betel dan didirikan pada tahun 1889. Setelah melewati jembatan layang, maka jalur ini akan melewati bengkel kereta stasiun Jatinegara. Depo ini telah ada sebelum depo Manggarai, sehingga walaupun kapasitasnya lebih kecil, umurnya lebih tua daripada depo Manggarai. Ini adalah tujuan akhir dari jalur Weltevreden Meester Cornelis, yaitu stasiun Jatinegara. Stasiun ini berdiri 1910. Pada mulanya stasiun ini dinamakan Stasiun Rawabangke karena posisinya di dekat dengan Rawabangke yang sekarang disebut dengan Rawabunga. Sebutan Rawabangke mungkin karena rawa-rawa di sekitar stasiun berbau busuk. Pada awalnya Jatinegara bernama Meester Cornelis. Nama itu diambil dari seorang guru yang mengajar dan mendirikan sekolah di kawasan tersebut, yaitu Cornelis Nen. Nama itu kemudian berubah menjadi Jatinegara pada masa pendudukan Jepang karena Jepang tidak mau ada istilah Belanda. Nama Jatinegara berarti negara sejati, sebutan dari Pangeran Jayakarta yang terlebih dahulu mendirikan perkampungan Jatinegara kaum. Oke. Ini adalah akhir dari video ini. Semoga dapat memberikan hiburan serta pengetahuan bagi rekan-rekan semua cinta sejarah dan budaya Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.